Rasa no. Efek tekanan Surya Paloh ke Anies terlihat di acara Karni Ilyas. Terbukti Anies jadi boneka partai Surya Paloh. Pak Surya Paloh, itu orang bertanya-tanya juga. Ada berapa kali loh Pak Surya Paloh ketemu presiden sebelum penjodohan ini terjadi. Sehingga logika awam Mas Anies, wah ini maunya Pak Lurah. Nah kalau ini maunya Pak Lurah, pertanyaan berikutnya untuk kasusnya Caimin, ini maunya siapa? Kalau ini kawin ini maunya Pak Lurah, gak mungkin Pak Lurah pula yang kepingin membubarkan ini kan. Nah, pertanyaannya ini maunya siapa? Kalau bahasa Jawa Timurnya Bang Karni, ini kemauan kantor pusat. Di Jawa Timur itu kantor pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-style sesuai keinginan yang partai punya. Yang Anies nggak paham, dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bahkan kemarin Anies Baswedan ini baru saja menghadap Surya Paloh untuk melaporkan hasil dari safari politik ke berbagai daerah. Nah kalau sudah begini, maka akan semakin kelihatan mana yang bohir dan mana yang jongos partai. Saya tidak menyebut loh ya siapa. Ya jujur saja saya jadi semakin yakin jangan-jangan istilah bohir belum sepakat itu memang benar adanya. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi mengungkapkan efek tekanan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Anies yang terlihat dalam acara Karni Ilyas di TV One berdasarkan dugaannya. Dalam wawancara dengan Karni Ilyas, Anies tampak kaku, padahal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat santai. Menurut Bahrum, itu merupakan efek tekanan Surya Paloh. Namun bisa juga efek Demokrat keluar dari koalisi setelah Caimin menjadi cawapres Anies. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri mengatakan pihaknya masih membuka kesempatan bagi Demokrat untuk kembali lagi bergabung mengusung Anies di Pilpres 2024. Lebih lanjut, ia mengatakan Nasdem sangat terbuka bagi partai politik manapun yang ingin bergabung dalam koalisi untuk mendukung Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Untuk diketahui, pada Jumat 1 September 2023 di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Demokrat resmi mencabut dukungan kepada Anies dan keluar dari KPP sesuai dengan hasil rapat anggota Majelis Tinggi. Apa yang terjadi pada Anies tentu bukan hal yang baru. Orang yang menempati posisi seperti Anies memang sudah seperti boneka yang bisa dipermainkan seperti apa saja oleh bohir di belakangnya. Tertekan, sudah pasti, karena itu sudah risiko, tapi itu harus dilakukan oleh Anies untuk meraih kekuasaan. Meski harus mengorbankan keinginannya dan mengorbankan rekan satu koalisi. Dalam hal ini tentu orang yang paling bahagia adalah Surya Paloh karena kemauannya menjadi kingmaker dan menyetir Anies akan segera tercapai. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh senang PKB bisa mencuci wajah kotor bakal capres Anies Baswedan. Pasalnya, dengan didapuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres, politik identitas yang melekat di Anies akan hilang karena PKB mempunyai basis massa NU yang banyak. Dengan bergabungnya PKB dan Anies, maka potensi kemenangan yang dihitung Surya Paloh semakin besar. Karena wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur bisa dikuasai untuk Pilpres 2024. Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai perubahan tidak mungkin terwujud dengan duet Anies Caimin hanya bisa melalui Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai cawapres. Sehingga selain AHY atau bahkan dengan Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir secara kualitas Anies tetap tidak akan mungkin membuat perubahan. Inilah karma Anies yang ngebet menjadi penguasa. Bukannya semakin leluasa setelah menjadi gubernur, tapi kini malah tertekan. Dijadikan boneka oleh Surya Paloh, ditinggal Demokrat, dan kemungkinan besar tidak akan menang nyapres di 2024.
Saya agak merasa lucu ketika Ganjar sering dibilang petugas partai, apalagi pendukung suka menuduh Ganjar seperti itu. Tapi faktanya, sekarang ini Anies malah lebih persis seperti petugas partai. Segala keputusan ada di tangan Surya Paloh. Anies ini bukan lagi selevel petugas partai, tapi sudah masuk boneka partai. Anies pernah bilang, Caimin itu korban kedua Surya Paloh. Maksudnya, Anies dan Caimin ditawari capres dan cawapres secara mendadak dan harus memberikan jawaban secara cepat. Kalian bayangkan saja, Anies dan Caimin jadi korban Surya Paloh. Capres dan cawapres jadi korban Surya Paloh. Nasdem tidak bisa dipercaya. Surya Paloh tidak bisa dipercaya, apalagi Anies. Yeni Wahid pernah sindir Caimin, Gus Dur aja ditinggal, apalagi rakyat. Jadi, bagaimana menurut Anda? Akui kekuatan Ganjar. Viral tersebar video Irma Suryani Caniago diam-diam dukung Ganjar. Elektabilitas makin melejit, kini lebih pilih Ganjar daripada Anies jadi presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kedua kemungkinan ya, Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan skenario untuk flying victim. Ya, karena kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar ini jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan, gitu ya. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan kalau kita sandingkan dengan suaranya Pak Prabowo pun sebenarnya suaranya nggak terlalu jauh, masih sebatas margin of error dengan Prabowo suara elektabilitas Ganjar. Nah, tentu ini menjadi satu modal bagi PDIP untuk bisa melepas dua peluru di Pilpres 2024 nanti. Dan mendapat 22,67%, sementara Ganjar Pranowo mendapat 40,12% dan Prabowo Subianto 37,21%. Ini menarik karena dalam survei yang dilakukan Ipsos di bulan lalu, Ganjar Pranowo kalah dengan Prabowo Subianto, dan hari ini Ganjar Pranowo rebound naik menjadi bakal calon presiden yang paling naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing jatuh ke jurang. Bahkan kalau disurvei dengan 3 paslon antara Ganjar, Prabowo, dan Anies, survei Ganjar itu sudah paling tinggi. Hebat banget. Banyak orang yang tadinya meremehkan, mendadak sekarang menjadi kagum luar biasa. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pemilihan baca pres Partai Nasdem yang akhirnya memilih Anies menjadi capres ternyata menuai banyak pro kontra. Lihat saja, banyak juga kader ataupun elit Nasdem yang memilih mundur karena tak setuju dengan penentuan Anies Baswedan sebagai baca pres. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut-sebut sedang dizolimi karena tidak diundang saat Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan arahan untuk kader. Padahal acara itu dihadiri Kepala Daerah se-Jawa Tengah dari PDIP Perjuangan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto mengatakan Ganjar kelewatan dan sok pintar. Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati juga menyindir Ganjar Pranowo. Dikatakan lebih asik main media sosial daripada kerja nyata di lapangan. Ganjar dikenal sebagai satu di antara kader terbaik PDIP. Sikap Bambang dan Puan ini tentu mengagetkan banyak pihak. Ada apa di dalam tubuh PDIP Perjuangan? Menanggapi hal itu, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago mengungkapkan bahwa ada 2 kemungkinan, yakni Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan skenario untuk playing victim. Karena menurut Irma, seperti yang kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar ini jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan.
Bahkan menurut Irma, kalau disandingkan dengan suara Prabowo pun, sebenarnya suara Ganjar tidak terlalu jauh, masih sebatas margin of error.